Hai guys, balik lagi di Konsultas Hening. Kali ini kita bakal bahas sebuah fenomena yang cukup menarik, di mana hampir 84-85% dari orang-orang yang mungkin memilih untuk menjadi vegan kembali memakan daging atau kembali memilih untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang berunsur-unsur hewani gitu. Pertanyaannya adalah mengapa gitu? Apakah mereka nggak kuat untuk nahan makan daging atau makan telur dan lain-lain? Atau justru ada hal lain di balik hal tersebut yang sebenarnya secara psikologi sangat berpengaruh, tapi jarang kita pahami gitu. Jarang kita perhatikan dan jarang kita berusaha telusuri lebih lanjut gitu. Oleh sebab itu, kali ini kita bakal berusaha untuk memaknai lebih dalam sebuah keputusan-keputusan besar yang mungkin diambil oleh seseorang. Karena jika kita perhatikan ya, vegan sendiri bukanlah hanyalah sebuah keputusan untuk menolak makan daging-dagingan atau produk-produk hewani, tapi dapat juga dikatakan sebagai sebuah way of life atau jalan kehidupan yang mungkin sangat amat berpengaruh cukup besar dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, vegan sendiri yang merupakan sebuah cara pandang atau perspektif seseorang terhadap kehidupan dan dengan serta-merta berubah dalam angka yang cukup besar seperti 84 hingga 85%, tentu ada sesuatu yang menarik di dalamnya yang bisa kita bahas, yang bisa kita berusaha untuk urai semaksimal mungkin. Pertama, yang kita harus perhatikan adalah bagaimana vegan menjadi sebuah identitas dalam diri seseorang, atau bagaimana vegan sebagai cara pandang terhadap kehidupan, sebagai way of life lah ibaratnya, dapat dengan sangat amat mudah dirubah bersamaan dengan informasi yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan informasi-informasi yang diterima oleh dirinya telah menggantikan informasi yang sebelumnya telah digenggam olehnya atau dikelola sedemikian rupa di dalam dirinya hingga pada akhirnya menentukan sebuah identitas atau karakter yang dimilikinya. Contohnya gini, sebelum dirinya memilih untuk menjadi vegan, tentu ia menerima informasi-informasi tentang vegan itu sendiri. Dan ketika dirinya memilih untuk menjadi vegan, tentu informasi tersebut telah diterima oleh dirinya dan digenggam sedemikian rupa hingga membentuk identitas dan jalan hidup yang dijalankan olehnya gitu. Mengapa jalan hidup atau cara pandang tersebut bisa berubah? Jawabannya karena ada informasi lain yang masuk yang mungkin menggantikan atau merusak tatanan identitas yang sebelumnya dirinya miliki. Hal tersebut tentu sangat amat memungkinkan dan sangat amat bisa terjadi bahkan dalam konteks yang lebih besar sekalipun seperti agama. Hal tersebut pula lah yang kemudian menyebabkan orang berpindah agama dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah bagaimana di era sekarang ini, di era ketika informasi bergerak sangat cepat dan informasi bergerak dengan sangat amat derasnya gitu, sangat amat banyak dan cepat, bagaimana seseorang dapat menggenggam informasinya atau membentuk identitasnya. Tentu hal tersebut bakal jadi sebuah pengalaman atau sebuah jalan yang cukup amat sulit gitu. Khususnya ketika manusia bingung nih mau genggam informasi yang mana yang nantinya bakal dijadikan identitas oleh dirinya gitu. Karena kalau kita ngelihat perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh mereka yang vegan, hal tersebut juga pada dasarnya terjadi pada orang-orang yang mungkin menggenggam informasi dalam bentuk yang lain atau menggenggam informasi dalam konteks yang lain. Contohnya gini, contoh gampangnya seperti mahasiswa baru atau mahasiswa yang lagi senang-senangnya orasi atau lagi senang-senangnya menggenggam ideologi-ideologi tertentu, khususnya ideologi-ideologi kiri lah untuk menentang kapitalisme dan lain-lain. Untuk saat itu, dirinya memilih jalan tersebut karena ada informasi yang masuk ke dalam dirinya. Dan setelah dirinya mungkin masuk semester 3, semester 4, hingga semester 5 dan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran, pada akhirnya informasi-informasi baru bakal masuk dalam dirinya. Hingga kemudian yang awalnya dirinya menganggap bahwa identitasnya adalah seseorang yang mungkin lebih mementingkan orasi, lebih mementingkan sebuah tindakan-tindakan yang berbasis perjuangan untuk melawan kapitalisme dan lain-lain, digeser oleh informasi baru yang menekankan dirinya untuk fokus belajar, untuk fokus ujian supaya dirinya lulus gitu. Supaya dirinya bisa melanjutkan jenjang pendidikan atau bisa melanjutkan kehidupan di step-step berikutnya gitu.
Dan hal tersebut terus bergeser ya sebenarnya. Ketika dirinya lulus kuliah pun dirinya dipertemukan dengan informasi baru di mana ia harus berhasil memenuhi kebutuhannya, di mana dirinya harus menggapai tujuan-tujuan hidup baru yang mungkin ditemui olehnya. Seperti entah mencari istri, mencari pekerjaan yang layak, dan mencoba untuk menjalani kehidupan yang mapan dan nyaman gitu. Perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam orang tersebut menjadi sebuah fenomena yang unik ketika informasi, baik disadari atau tidak, berhasil merubah diri seseorang gitu. Berhasil membuat dirinya berevolusi sedemikian rupa. Yang tadinya mungkin dirinya menyukai sebuah hal dan menganggap bahwa identitasnya adalah hal tersebut, kemudian dapat berubah sedemikian rupa hingga pada akhirnya identitas yang dimilikinya juga ikut berubah. Itulah kenapa poin utama dari video ini adalah bagaimana kalian sebisa mungkin untuk memanage informasi yang kalian terima gitu. Bagaimana sebisa mungkin kalian berusaha untuk mengelola informasi dan menentukan identitas kalian sebagai manusia. Jangan sampai kalian terjerumus dalam bentuk informasi-informasi subjektif yang pada akhirnya bakal kalian lupain atau pada akhirnya bakal kalian sesalin bahkan. Karena informasi-informasi tersebut yang membentuk identitas kalian tersebut pada akhirnya berguguran dikarenakan kalian dipertemukan dengan fakta-fakta yang kalian temui di dalam kompleksitas kehidupan. Oleh sebab itu, sangat amat penting ya mungkin untuk kita untuk kembali merenungkan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup. Apa yang seharusnya kita jalankan dan apa yang seharusnya kita tuju gitu. Kalau enggak, kalau kita cuma membiarkan diri kita hanyut dalam sebuah aliran waktu yang nggak bisa kita kendaliin, ya pada akhirnya kita nggak tahu kita itu berada di dalam titik yang mana gitu. Hingga pada akhirnya kita nggak tahu jalan yang selanjutnya kita ambil itu seperti apa gitu. Masalah informasi yang kita bahas kali ini akan melebar sangat amat jauh dan sangat amat rumit ketika kita dipertemukan dengan sebuah fakta di mana sosial media saat ini atau internet yang kita temui saat ini sangat dipengaruhi dengan algoritma yang mungkin dapat dikatakan mempengaruhi sangat besar jalannya alur informasi. Hal tersebut tentu menjadikan nilai-nilai informasi yang membentuk identitas manusia pada akhirnya dikontrol oleh algoritma, dan manusia yang seharusnya dapat menemui potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk jati diri terbaiknya justru dikontrol dengan algoritma itu sendiri yang menyodorkan manusia jenis-jenis informasi yang mungkin dirinya suka dan mungkin harus dirinya tonton gitu. Karena ada sebuah perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan gitu. Terkadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan hingga kita lupa dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Sekian konsultas Ning, sampai jumpa.